Assalamualaikum sahabat-sahabat proyek kita yang dirahmati Allah. Hari ini proyek kita akan menceritakan seorang pemulung yang sukses setelah mengamalkan amalan ini. Namun sebelumnya saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Langit malam itu menumpahkan hujan deras ke tanah desa Kaliboyo. Gemuruh guntur bersahut-sahutan, membuat sawah-sawah tampak seperti lautan hitam yang bergelombang. Di balik tumpukan karung plastik yang dijadikan pelindung di pojok pasar, seorang lelaki renta menggigil dalam dingin. Darmo namanya. Badannya kurus, matanya cekung, dan rambutnya yang sudah penuh uban tertempel air hujan. Ia memeluk lututnya, mencoba bertahan dari hawa menusuk tulang. Darmo bukan siapa-siapa. Ia pemulung. Setiap pagi ia dorong gerobak kayunya menyusuri desa, mencari botol bekas, kaleng penyok, atau apapun yang bisa ditukar dengan nasi. Tak ada istri, anak, apalagi saudara. Ia hidup sendiri. Rumahnya pun hanya bangunan reot dekat kebun bambu, nyaris roboh. Malam itu, tubuh Darmo terlalu lemah untuk pulang. Ia hanya bisa memejamkan mata, berharap hujan segera reda. Tapi di antara derasnya tetes hujan dan suara kodok bersahutan, terdengar sesuatu yang tak biasa. Suara lembut, namun jelas seolah turun dari langit. Perbanyaklah istighfar, Darmo. Mata Darmo terbuka seketika. Jantungnya berdegup kencang. Ia menoleh ke kanan dan kiri, tak ada siapapun. Hanya pasar yang gelap, dan kios-kios yang tertutup rapat. Suara itu kembali terdengar. Kali ini lebih pelan, namun menusuk hati. Perbanyaklah istighfar. Darmo gemetar. Bukan karena dingin, tapi karena takut. Ia menggigit bibirnya sendiri, memastikan dirinya tidak mimpi. Namun rasa takut itu perlahan berubah menjadi getir. Suara itu tak terdengar mengancam, malah seperti panggilan. Sejak malam itu, Darmo mulai mengucap kalimat yang baru ia kenal dari seorang ustadz saat dulu pernah lewat masjid, puluhan tahun silam. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Mulutnya bergetar, namun terus mengulang. Kalimat itu menjadi selimutnya saat tidur, dan jadi penguatnya saat bangun. Ia tak tahu apa arti semua ini, namun kalimat itu menenangkan hatinya yang lama tak disentuh siapa-siapa. Pagi harinya, hujan telah reda. Matahari naik pelan di balik pohon randu. Darmo mendorong gerobaknya, masih basah kuyup, tapi dengan langkah lebih ringan dari biasanya. Setiap kali rodanya macet, ia ulangi istighfar. Setiap kali kakinya terantuk batu, ia ulangi istighfar. Ia tak tahu kemana arah hidupnya, tapi sesuatu dalam dirinya terasa berbeda. Namun apa yang menanti di hari-hari berikutnya, tak pernah ia sangka. Hari-hari setelah malam suara itu, justru menjadi lebih berat bagi Darmo. Gerobaknya, satu-satunya alat untuk bertahan hidup, patah pada bagian roda. Kayunya lapuk dan besi penyangganya berkarat. Di tengah jalan menuju pasar, gerobak itu rubuh dengan suara berderak, membuat semua isinya tumpah ke tanah. Darmo terduduk lemas. Ia menatap barang-barang rongsokan yang kini tergeletak tak berharga. Udara pagi yang biasanya terasa sejuk kini menusuk dada. Tapi di tengah semua itu, mulut Darmo masih bergerak pelan. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ia tak berteriak, tak mengumpat, hanya mengulang kalimat yang mulai menyatu dengan nafasnya. Seorang pedagang sayur lewat dan hanya melihat sekilas sebelum melengos. Tak ada yang menolong, tak ada yang peduli. Darmo mengikat lagi gerobaknya dengan tali rafia lusuh, mendorong perlahan sambil menyeret roda yang hampir lepas. Siang itu panas membakar ubun-ubun. Perut Darmo belum terisi apapun. Ia mencoba mencari kardus bekas di belakang warung, tapi malah diusir dengan kata-kata kasar. Sudah dibilang jangan ngemis di sini, Darmo. Sana, jauh. Suara itu menusuk, tapi Darmo hanya menunduk dan menjauh, sambil tetap menggumam pelan, astagfirullah. Sore hari, hujan turun deras tanpa ampun. Darmo tak sempat berteduh. Pakaiannya basah kuyup, tubuhnya menggigil. Saat malam datang,
Demam mulai menjalari sendi-sendinya. Ia berjalan terpincang ke gubuk reyotnya. Tak ada makanan. Hanya air hujan yang tertampung di baskom karatan. Ia minum seteguk, lalu rebah di atas tikar anyaman yang lembab. Matanya nyalang menatap atap bambu yang bocor. Tubuhnya menggigil. Lidahnya kering. Namun meski rasa sakit menyerang dari kepala hingga kaki, dari mulutnya terus mengalir satu kalimat yang sama. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Beberapa kali ia hampir kehilangan kesadaran. Napasnya tersengal. Hawa panas membakar dadanya. Dalam keadaan setengah sadar itu, ia melihat cahaya redup di sudut gubuk. Cahaya itu berbentuk samar, seperti bayangan seseorang. Lalu suara itu kembali terdengar, seperti bisikan tapi menggetarkan seluruh tubuhnya. Jangan berhenti, Darmo, teruslah. Seketika tubuh Darmo mengejang, lalu terkulai. Nafasnya berat. Tapi ia masih bisa menggerakkan bibirnya. Di tengah gelap dan demam yang membakar, Darmo tetap berpegang pada satu-satunya yang ia punya, istighfar. Namun malam itu belum berakhir. Dan sesuatu akan datang, lebih tak terduga dari suara langit itu. Pagi menjelang di desa Kaliboyo, tapi cahaya matahari belum sepenuhnya menembus kabut tipis yang menggantung di udara. Suara ayam jantan bersahutan dari kejauhan. Namun di sudut sempit dekat sungai kecil, seorang lelaki tua tergeletak di tanah, setengah tubuhnya tertutup rerumputan dan dedaunan basah. Darmo. Tubuhnya lemas, wajahnya pucat, dan napasnya tersendat. Ia tidak tahu bagaimana ia bisa sampai di sana. Yang ia ingat hanya suara samar di malam yang panas, cahaya aneh di sudut gubuk, dan tubuhnya yang seperti terangkat lalu dijatuhkan perlahan ke tanah dingin. Darmo menggeliat pelan. Matanya berat untuk terbuka. Tapi ia mendengar sesuatu. Langkah kaki. Lembut. Tidak seperti sepatu atau sandal. Langkah itu mendekat. Dan suara lembut menyusul. Kakek Darmo. Suara itu membuat matanya perlahan terbuka. Di hadapannya berdiri seorang pemuda. Wajahnya bersih. Bersinar lembut seperti pantulan bulan di permukaan air. Rambutnya hitam dan terurai rapi. Ia mengenakan pakaian serba putih, bersih tanpa noda. Di tangannya ada mangkuk kayu berisi air hangat dan sepotong singkong rebus. Tanpa berkata apa-apa lagi, pemuda itu menyuapkan makanan ke mulut Darmo. Tangan Darmo bergetar, tapi ia menerima suapan itu dengan mata berkaca-kaca. Airnya mengalir perlahan di tenggorokan, mengusir rasa panas yang sejak tadi membakar dalam. "Kenapa kamu tolong saya?" bisik Darmo lirih. Pemuda itu hanya tersenyum. "Karena engkau telah bersandar pada yang tak pernah meninggalkan. Karena istighfarmu, Darmo. Karena hatimu yang terus mencari cahaya, meski di dalam gelap." Darmo menatap mata pemuda itu. Ada sesuatu yang dalam dan tak bisa dijelaskan. Bukan sekadar manusia biasa. Tapi Darmo tak berani bertanya lebih jauh. Ia hanya memandangi pemuda itu sambil menahan tangis yang menumpuk di dadanya. Pemuda itu duduk di sampingnya, menatap aliran sungai kecil yang berbatu. "Rezekimu sedang dipersiapkan. Teruslah beristighfar. Jangan lepaskan, meski hari-harimu masih gelap. Karena sebentar lagi, terang akan datang dari arah yang tidak kau sangka." Setelah berkata begitu, pemuda itu berdiri dan berjalan menjauh ke dalam kabut. Darmo ingin memanggilnya, tapi suaranya tercekat. Ia mencoba bangkit, tapi saat berhasil duduk, pemuda itu sudah tak tampak. Kabut menelannya perlahan, seakan ia memang tidak berasal dari dunia ini. Darmo duduk lama di tepi sungai. Singkong di tangannya masih terasa hangat, namun tubuhnya tak lagi lemas seperti tadi. Ia menatap langit yang mulai terang, dan bibirnya kembali mengucap kalimat yang sama. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tapi apa yang terjadi keesokan harinya akan mengguncang hidup Darmo lebih dari sekadar pertemuan dengan pemuda itu. Matahari pagi bersinar lembut di atas desa Kaliboyo. Tanah masih basah. Aroma dedaunan dan tanah basah memenuhi udara. Darmo mendorong gerobaknya yang sudah ia tambal semalam dengan papan bekas. Rodanya masih miring, tapi cukup kuat untuk mengangkut beberapa karung plastik.
Tubuhnya belum sepenuhnya pulih, namun langkahnya lebih ringan, seolah ada daya yang menuntunnya. Hari itu, Darmo memilih rute berbeda. Ia menyusuri jalan kecil di belakang pasar. Jalan yang jarang ia lalui karena dipenuhi semak dan genangan air. Tapi entah mengapa, langkah kakinya seperti digerakkan ke sana. Setiap 1-2 meter, mulutnya tak henti berbisik, "Astagfirullah, astagfirullah." Di dekat tumpukan sampah sisa pasar malam, ia melihat sesuatu yang tak biasa. Sebuah tempurung kelapa tua, setengah tertimbun daun busuk. Ia mendekat dan memungutnya. Tidak ada yang istimewa, hanya tempurung biasa. Tapi ketika ia goyangkan, terdengar bunyi keras dari dalamnya. Darmo mengernyit, lalu perlahan memecahkannya dengan ujung gerobak besinya. Darahnya seperti berhenti mengalir sesaat. Dari dalam tempurung, jatuh sebuah benda padat, berwarna kuning kusam. Panjangnya sekepal tangan, dan begitu terkena sinar matahari, warnanya berkilau aneh. Darmo mengambilnya dengan tangan gemetar. Benda itu berat. Ia coba goreskan dengan ujung logam. Tidak tergores. Lalu ia pukul dengan batu. Tidak penyok. Beberapa pedagang yang lewat ikut melihat. Itu kayaknya emas, Pak, ujar seorang tukang tempe. Dari mana sampean nemu itu, Darmo? Tanya tukang daging yang tiba-tiba ikut mendekat. Darmo tak bisa menjawab. Ia hanya berdiri mematung, tempurung kelapa di satu tangan, dan batang logam emas di tangan lain. Warga mulai berkumpul. Beberapa mencoba menyentuh, tapi logam itu terasa aneh. Saat disentuh orang lain, warnanya pudar. Tapi saat kembali ke tangan Darmo, warna emasnya kembali menyala terang. Seorang ibu-ibu berseru lirih, "Ini bukan emas biasa, ini milik orang yang diizinkan Allah saja." Seorang kiai dari masjid kecil di ujung pasar mendekat. Ia menatap batang logam itu lama, lalu menatap Darmo dengan sorot dalam. "Bawalah ini ke kota. Tapi jangan untuk ditimbun. Gunakan untuk jalan yang benar. Kau tahu maksudnya, kan, Darmo?" Darmo hanya mengangguk. Ia belum sepenuhnya mengerti apa yang sedang terjadi. Tapi dalam dadanya, ada sesuatu yang hangat. Ada getaran yang bukan karena takut atau bingung, tapi rasa yang tak bisa dijelaskan. Seperti doa yang mulai menampakkan hasilnya. Seperti janji yang perlahan ditepati. Hari itu, Darmo tak mengais sampah. Ia pulang dengan sepotong emas yang entah dari mana, dan satu pertanyaan besar dalam hati. Tapi yang ia tahu pasti, ia tak pernah berhenti beristighfar. Dan malam nanti, sebuah mimpi akan menunjukkan arah yang lebih jelas dari sekadar harta. Malam kembali turun di Kaliboyo. Langit tampak bersih, bertabur bintang yang bersinar redup. Di dalam gubuk reyotnya, Darmo duduk bersila menghadap jendela bambu yang terbuka sedikit. Di hadapannya, batang logam emas itu terbungkus kain sarung tua. Ia belum berani membawanya ke kota, belum tahu harus kepada siapa bertanya. Tapi malam ini, hatinya gelisah. Sejak sore ia merasakan sesuatu yang tidak biasa. Seperti ada yang menunggu, atau sesuatu yang hendak datang dari arah tak terlihat. Darmo mencoba tidur lebih awal. Tikar anyaman tempat ia rebah masih bau tanah. Tapi ia tak peduli. Saat kelopak matanya menutup, dunia sekitarnya lenyap perlahan. Dan dalam gelap tidurnya, sebuah mimpi datang dengan cahaya yang menakjubkan. Ia berdiri di sebuah padang luas, rumputnya tinggi dan hijau berkilau. Udara hangat dan menenangkan. Di kejauhan tampak sebuah pohon besar, menjulang tinggi dengan daun-daun yang memantulkan cahaya keemasan. Di bawah pohon itu berdiri pemuda berpakaian putih yang pernah ia temui di tepi sungai. Pemuda itu tersenyum dan mengangkat tangannya, memanggil Darmo untuk mendekat. Darmo melangkah perlahan, tubuhnya terasa ringan. Saat ia sampai di bawah pohon, pemuda itu duduk di atas akar yang menjulur seperti singgasana. Suaranya tenang saat bicara. "Emas itu bukan sekadar harta, Darmo. Itu ujian. Kau bisa memilih menimbun, atau mengalirkan. Kau bisa hidup nyaman sendiri, atau menjadi jalan bagi ribuan doa yang terjawab." Darmo menunduk. "Tapi aku hanya pemulung.
Apa yang bisa aku lakukan dengan semua ini? Pemuda itu menatap langsung ke dalam mata Darmo. Dengan istighfar, kau telah membuka pintu yang tertutup rapat. Dan sekarang, dengan hatimu yang bersih, kau bisa membuka pintu bagi orang lain. Di desamu, banyak yang tercekik hutang. Anak-anak yang tak bisa sekolah. Orang tua yang tak mampu berobat. Rejeki yang kau terima bukan milikmu sendiri. Lalu dari pohon itu, jatuh satu lembar daun bercahaya. Daun itu mendarat di tangan Darmo. Saat disentuh, daun itu meleleh perlahan dan menghilang ke dalam kulitnya. Darmo tersentak. Cahaya di sekelilingnya memudar. Padang rumput menghilang. Suara jangkrik kembali terdengar. Ia terbangun dengan nafas memburu. Keringat dingin membasahi pelipis. Batang emas itu masih di tempatnya. Tapi ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Seolah mimpi itu benar-benar terjadi. Seolah pesan dari langit telah ditanamkan langsung ke hatinya. Darmo bangkit, mengambil air wudhu dari gentong bambu. Ia sholat 2 rakaat dengan tubuh bergetar. Setelahnya, ia menatap emas itu lama. Mulutnya kembali bergumam. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Dan saat ayam jantan pertama kali berkokok, Darmo telah punya keputusan. Esok pagi, ia akan ke kota. Bukan untuk menjual, tapi untuk memulai sesuatu. Pagi itu, Darmo berjalan menuju kota kecamatan dengan membawa bungkusan sarung tua di dalam tas plastik hitam. Tidak ada yang menyangka bahwa isi tas itu adalah batang emas. Ia menyewa ojek tua milik Pak Min di simpang pasar. Sepanjang jalan, mulutnya tak lepas dari kalimat yang telah menjadi nafas hidupnya. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Sesampainya di kota, Darmo tidak langsung ke toko emas. Ia mendatangi rumah seorang ustadz sepuh bernama Kiai Muhtar, yang dikenal bukan hanya karena ilmunya, tapi karena hatinya yang jernih dan tidak tergoda dunia. Ia mengetuk pintu rumah kayu sederhana itu dengan tangan gemetar. Kiai Muhtar menerima Darmo dengan senyum lembut. Setelah mendengar cerita Darmo, sang kiai hanya menatap keluar jendela sambil menghela napas panjang. Allah sedang menitipkan sesuatu lewat tanganmu, Darmo. Ini bukan sekadar rizki, tapi amanah. Darmo mengangguk pelan. Ia lalu mengajak Kiai Muhtar untuk menyaksikan proses penjualan emas itu ke toko terpercaya. Mereka memastikan semua dilakukan tanpa tipu daya dan harga yang sesuai. Setelah dijual, jumlahnya cukup besar. Tidak hanya cukup untuk membeli rumah, tapi bisa membangun beberapa bangunan sekaligus. Namun Darmo tidak membeli rumah. Ia kembali ke desa, dan dalam hitungan minggu, berdirilah sebuah bangunan sederhana di tanah kosong dekat masjid tua. Bangunan itu bertembok semen kasar, tanpa ket. Namun bagian depannya dipasang papan tulis besar dan bangku panjang dari kayu bekas. Di bagian samping, berdiri warung kecil yang menjual nasi kucing, gorengan, dan air teh hangat. Anak-anak mulai datang setiap sore. Mereka duduk bersila, belajar membaca huruf hijaiyah, belajar berhitung, membaca buku cerita, dan menyantap makanan hangat yang disediakan tanpa bayar. Para ibu ikut membantu memasak. Para bapak menyumbang tenaga untuk membangun pagar dan atap tambahan. Orang-orang mulai menyebut tempat itu warung ilmu Darmo. Darmo sendiri tidak mengajar. Ia hanya duduk di belakang, menyapu halaman, menyusun buku, mengangkat galon, atau menuangkan teh ke gelas anak-anak. Sesekali ia tersenyum melihat anak-anak tertawa. Kadang ia menangis diam-diam saat mendengar mereka melafalkan doa dengan suara lantang. Namun ada satu hal yang tidak pernah berubah. Setiap pagi sebelum membuka warung, dan setiap malam sebelum tidur, Darmo duduk bersila menghadap jendela yang menghadap ke langit. Dan di antara nafas yang panjang, ia masih mengucap dengan suara lembut dan khusyuk. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Namun ujian baru akan datang dari arah yang tak ia duga. Sebuah kabar dari luar desa akan menguji keikhlasan dan keteguhannya lebih dalam dari sekadar harta. Sore di Kaliboyo terasa berbeda. Awan mendung menggantung rendah. Burung-burung enggan berkicau. Di depan warung ilmu Darmo, anak-anak baru saja bubar. Hanya tersisa gelas plastik kosong dan piring dari seng yang belum sempat dicuci.
Darmo tengah menata bangku ketika seorang pemuda berdasi turun dari mobil hitam mengkilap yang terparkir di ujung jalan desa. Langkah pemuda itu cepat. Matanya tajam. Rambutnya disisir rapi ke belakang. Ia menenteng map coklat dan ponsel mahal. Beberapa warga melihat dari kejauhan dengan bisik-bisik. Mobil itu terlalu mewah untuk desa sederhana seperti Kaliboyo. Pemuda itu langsung menghampiri Darmo. "Pak Darmo." Suaranya datar. Darmo mengangguk. Tangannya masih memegang lep kain yang basah. "Saya Rendra, dari Yayasan Amanah Raya. Kami mendapat kabar tentang Bapak yang membangun tempat belajar gratis ini, dan..." Ia melirik ke papan tulis yang masih bertuliskan pelajaran doa harian. "Kami tertarik untuk menjadikan tempat ini cabang dari lembaga pendidikan kami." Darmo tidak langsung menjawab. Rendra melanjutkan, "Kami bisa renovasi bangunan, pasang AC, ganti papan dengan layar digital, bahkan menggaji guru profesional. Nama Bapak tetap tercantum sebagai pendiri, tentu. Tapi semua akan kami kelola dari pusat." Darmo menatap mata pemuda itu. Tatapan yang dalam, bukan karena tidak paham, tapi karena ia sedang menimbang dengan sesuatu yang lebih dari sekadar logika. "Lalu anak-anak ini?" tanya Darmo pelan. "Ya, tetap belajar. Tapi sistemnya kami atur. Tidak bisa sembarangan masuk. Ada seleksi. Ada tahap-tahap. Dan tentu, akan ada biaya operasional dari wali murid. Tidak mahal." Darmo menunduk. Tangannya menggenggam lep kain makin erat. Sampai jemarinya bergetar. Ia memandang bangku reot, papan tulis pudar, dan karpet yang sebagian sudah berlubang. Lalu ia memandang warung kecil di samping, tempat ibu-ibu biasa menyimpan kue dan termos teh hangat. Anak-anak ini, pikirnya, datang bukan hanya untuk belajar, tapi untuk merasa layak, untuk merasa diterima tanpa syarat. "Maaf, Mas Rendra," suara Darmo parau. "Tempat ini bukan milik saya." Rendra mengernyit. "Lalu milik siapa?" Darmo tersenyum tipis. "Milik doa-doa yang belum terjawab. Saya cuma disuruh menjaga." Rendra diam sejenak, lalu tertawa pelan. "Pak Darmo, dunia butuh perubahan. Bukan tempat kumuh seperti ini." Darmo menunduk lagi, tapi mulutnya bergerak lirih. "Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah." Tak ada kata tambahan. Tak ada debat. Dan perlahan, Rendra melipat mapnya, berjalan kembali ke mobil, dan pergi meninggalkan debu di jalan desa. Namun tak sampai 1 minggu setelah itu, Darmo akan mendapat kunjungan dari seseorang yang jauh lebih mengejutkan daripada pemuda kota. Seorang yang masa lalunya terikat dengan lembaran hidup Darmo, dan membawa kisah luka yang hampir ia lupakan. Sore itu langit Kaliboyo berwarna tembaga. Angin membawa bau rumput kering dan asap tungku dari rumah-rumah. Darmo sedang menyapu halaman warung ilmu ketika suara langkah pelan terdengar dari ujung jalan. Bukan langkah buru-buru seperti milik anak-anak. Bukan pula derap keras seperti Rendra seminggu lalu. Langkah ini lambat, berat, seolah membawa beban puluhan tahun. Darmo menoleh. Di ujung jalan tanah itu berdiri seorang lelaki tua dengan tongkat kayu. Tubuhnya bungkuk, rambutnya tipis dan putih, dan sorot matanya penuh keraguan. Ia memakai baju lusuh, sejenis kemeja coklat yang dulunya tampak gagah. Di wajahnya ada goresan tua yang tak bisa dihapus waktu. Saat pandangan mereka bertemu, waktu seperti membeku. Lelaki itu berhenti beberapa meter dari Darmo. Matanya menyapu halaman, bangku kayu, warung kecil, dan anak-anak yang mengintip dari balik tirai warung. Ia menelan ludah, lalu membuka mulut dengan suara serak. "Darmo, apa kau masih ingat aku?" Darmo diam. Matanya menyipit, lalu membesar pelan. Suasana desa seperti menghilang. Yang tersisa hanya suara desiran napas dan kenangan yang meledak seperti kobaran api di dada. "Ikutlah aku ke belakang," ucap Darmo pendek. Mereka duduk di bel bambu di samping kebun pisang. Lelaki itu menghela napas panjang, lalu mulai bicara. "Aku adalah Mandor Harso dulu, 30 tahun lalu. Aku yang memecatmu dari pabrik genteng. Aku yang membuatmu jadi gelandangan.
Aku juga yang melaporkanmu ke polisi atas tuduhan yang tak pernah kau lakukan. Darmo menunduk. Tidak tidak juga membalas. Ia hanya mendengarkan. Aku iri padamu waktu itu. Kau pemulung, tapi istrimu salehah. Anakku malah hancur. Kau difitnah, tapi tetap sabar. Aku yang punya kekuasaan, malah tenggelam dalam hutang dan dosa. Suaranya gemetar. Setelah istriku meninggal, aku ditinggal anak-anakku. Sejak itu, hidupku habis. Baru sekarang aku berani datang, karena ada orang kota yang cerita tentang tempat ini. Mereka bilang, ini dibangun oleh seorang pemulung yang dulu pernah tinggal di Mprantoko. Saat ku dengar namamu, aku tahu Allah masih memberiku kesempatan untuk minta maaf. Darmo memejamkan mata. Dada kirinya bergetar. Tapi bukan karena dendam, melainkan karena beban masa lalu yang akhirnya dibuka dengan kejujuran. Aku tidak punya apa-apa lagi, lanjut Mandor Harso lirih. Aku cuma ingin tahu apakah kau. Darmo berdiri. Ia tidak menjawab dengan kata-kata. Ia hanya mengambil tangan keriput Mandor Harso, menggenggamnya perlahan, dan mengajak lelaki itu masuk ke warung ilmu. Anak-anak menatap heran. Darmo menepuk pundak Harso. Beliau ini yang akan membantu bersih-bersih halaman. Kalau kalian lihat dia duduk sendirian, temani. Karena setiap orang punya masa lalu. Tapi Allah selalu kasih ruang untuk berubah. Hari itu, tak ada yang menangis. Tapi langit sore tampak seperti ikut tersenyum. Mandor Harso duduk di bangku kayu, memandangi anak-anak yang tertawa, dan sesekali matanya berair. Sementara Darmo kembali duduk di sudut ruangan, melipat kain lapnya, dan mengucap dalam hati. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Dari perjalanan hidup Darmo, kita diajak memahami kekuatan istighfar yang tak hanya membersihkan dosa, tapi juga membuka pintu rezeki dan keajaiban dari arah yang tidak disangka-sangka. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat Nuh ayat 10 hingga 12. Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan pula di dalamnya sungai-sungai. Quran Surat Nuh, Oktober 12. Hikmah yang bisa kita petik. Siapapun kita, dari latar belakang apapun, selama masih ada nafas dan tekad untuk kembali kepada Allah, selalu ada jalan pulang. Istighfar bukan hanya ucapan di lisan, tapi jembatan untuk membuka kehidupan baru yang lebih berkah. Kisah ini adalah fiktif, disusun dengan nuansa seolah nyata agar kita dapat mengambil pelajaran dan merenungkan makna kehidupan yang tersembunyi dalam tiap likunya. Segala kemiripan nama, tempat, atau kejadian hanyalah kebetulan semata, bukan berdasarkan kisah nyata. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai selesai. Jika kisah istighfar pemulung ini memberi kesan atau pelajaran dalam hatimu, bantu sebarkan kebaikan dengan meninggalkan komentar, tekan tombol like, dan subscribe agar tidak tertinggal cerita inspiratif lainnya. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.